sungguh Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sedih. Amin, amin, amin.
bisa perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar. Anugerahmu melimpah bagi kami. Karena anugerahmu Tuhan. Karena kasih dan setiamu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat bulan yang baru bagi kami. Kami berada di bulan yang baru, di hari pertama. Kami belajar mempercayai firman Allah. Karena Tuhan yang menolong kami. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, waktu dan kesempatan yang luar biasa bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana ada. Hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami serahkan roh, tubuh, jiwa kami dalam tangan-Mu. Biarlah kedaulatan firman Allah yang akan membela, menolong, memberkati, memulihkan kami, memberikan kekuatan demi kekuatan menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kami punya Allah yang hidup, kami punya Tuhan yang dahsyat melebihi dari segala-galanya. Kami yakin Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Ada Engkau Tuhan yang menolong dan membela kami. Oleh sebab itu kami butuh firman Allah yang akan memberikan kekuatan demi kekuatan, memberikan dorongan demi dorongan dalam iman keyakinan kami, agar setiap langkah demi langkah yang akan kami langkahkan itu betul-betul memuliakan Tuhan. Berkati firman Allah. Kami yang hadir hari ini, kami akan menerima perjamuan sebentar Tuhan, memperingati kematian Yesus bagi kami. Darah-Mu sudah dicurahkan di bukit Golgota. Kematian-Mu membuktikan cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau bangkit Tuhan, Engkau naik ke surga, dan Engkau berjanji akan kembali menjemput kami. Orang-orang yang percaya, kami pastikan tidak ada yang sia-sia. Orang yang percaya kepada Allah, Allah selalu menanti-nantikan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Kami belajar tetap terus meyakini firman Allah. Tuhan berikan kekuatan demi kekuatan, menata dan meniti setiap perjalanan kami. Berkati firman Allah, berkati hati dan pikiran kami, setiap pendengaran kami, setiap perhatian kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa jadi bagian kami. Kami terima firman Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan segala permohonan ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, saya percaya kita siap untuk diberkati Tuhan. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Iya.
mengawali apa yang akan saya sampaikan buat pagi hari ini, saudara. Karena hari ini tanggal 1 Agustus ya, dan gereja lokal kita selalu setiap awal bulan kita masuk dalam perjamuan Tuhan ya. Walaupun seberapa yang hadir, dan saya percaya kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Alkitab mencatat bicara tentang kehadiran di dalam Tuhan, tidak bicara tentang jumlah ya. Alkitab mencatat 2-3 orang berkumpul atas namaku ya, Tuhan hadir. Nah, kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, saya percaya itu melebihi dari segala sesuatu ya. Pastikan itu dalam hidup kita, dalam setiap langkah perjalanan kita. Kita coba buka Alkitab kita dalam kitab Zefanya. Zefanya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saya ulang, saudara. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saya akan berhenti di dua kata, ya kan saudara. Yang pertama dikatakan rendah hati. Yang kedua dikatakan keadilan. Rendah hati dan keadilan, adil. Pertanyaan saya, apakah kita sudah rendah hati ataukah kita sudah adil? Dalam Kolose yang ketiga, saudara, Kolose yang ketiga ayatnya yang ke-12, Kolose yang ketiga ayat yang ke-12, Alkitab mencatat begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita jumpai ada kata kerendahan hati. Ada apa dengan kata-kata kerendahan hati ini? Saya mencatat beberapa hal tentang kandungan berkat, ya, kandungan janji-janji Tuhan. Kalau nanti kita pelajari, saudara, dalam kitab Mazmur yang ke-22, haleluya, orang yang rendah hati akan makan terus dan kenyang. Ada apa dengan kerendahan hati? Ada apa dengan rendah hati tadi, saudara? Karena kandungan dari sebuah kerendahan hati, Alkitab catat, dia akan makan dan kenyang. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat, ya. Amsal 22 ayat yang keempat, Alkitab catat,
ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya mau katakan, karena banyak orang rendah hati belum tentu itu orang yang takut dengan Tuhan. Tapi semboyan dunia pun memakai semboyan ini. Orang yang rendah hati pasti akan mengalami kekayaan, kehormatan. Dan dikatakan ganjaran kerendahan hati. Apa tadi saudara? Coba kembalikan lagi itu ayatnya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ada kekayaan di sana, saudara. Terus ada kehormatan. Terus ada kehidupan. Makanya saya bilang kita di dalam Tuhan, kalau kita mengerti sungguh-sungguh firman Allah. Ini saya tidak mengajarkan tentang teori kemakmuran ya. Tentang kekayaan yang Alkitab coba ingatkan pada pagi hari ini relatif artinya, saudara. Bisa itu bicara tentang harta. Bisa itu bicara tentang kesehatan. Bisa itu bicara tentang pergaulan yang sehat. Kekayaan, tentang usia, kaya usianya. Karena banyak orang usianya panjang tapi sakit-sakitan enggak. Kalau yang dari Allah, Allah berikan usia yang panjang, tentu sehat, kaya. Ada lagi kehormatan di sana. Dan ada kehidupan. Ada apa dengan kerendahan hati? Yang pertama dikatakan kaya. Atau yang tadi di Amsal yang ke-22 tadi, ada kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Mazmur tadi dikatakan kenyang. Haleluya. Kenyang. Tentang persediaan, tentang lumbung yang Allah berikan, percayakan dalam hidup kita ini. Kenyang. Dalam Tuhan selalu begitu. Yang kedua, saudara, kita perhatikan, ada apa dengan kerendahan hati? Ada orang yang rendah hati itu dibimbing sama Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat 9. Alkitab mencatat dan mengingatkan orang yang rendah hati, Allah akan bimbing terus. Haleluya. Coba Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Ada sebuah beban yang Allah berikan. Itu bicara tentang di dalam Yesus ada sebuah masalah, ada sebuah problema, ada sebuah tantangan yang kita hadapi. Tapi tak kala kita belajar tentang rendah hati dan kita belajar kepada Tuhan, kita akan tenang. Haleluya. Itu sebabnya kita pemazmur berkata, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu jadi lagu pujian, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terus, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Terus, aku tidak akan goyah. Ada beban, saudara. Ada perjuangan hidup. Kekristenan itu harus perjuangan. Kalau saya pelajari Alkitab, tidak ada yang enak di dalam dunia ini, saudara. Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Kita ini bukan produk dunia, saudara.
Halo, bisa nangkap ini saudara? Kita ini bukan produk dunia. Saudara dan saya, kita adalah produk sorga. Mau tidak mau, di setiap apapun itu selalu ada. Karena persoalan, ini masalah, ini hidup yang kita, ini persoalan. Tapi kalau kita belajar rendah hati, Alkitab catat, belajarlah kepadaku, kata Yesus. Kita akan mendapat ketenangan. Tenang. Haleluya. Saudara mau tenang dalam hidup ini? Belajarlah kepada Tuhan. Tentu belajar itu harus rendah hati, ya kan, saudara? Yang berikutnya dikatakan, orang yang rendah hati mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Orang yang rendah hati pasti Tuhan mengasihi. Saudara dan saya tetap rendah hati. Haleluya, saudara. Amin atau amin ini, saudara, ya. Orang yang rendah hati, Alkitab catat, dipuji. Orang yang rendah hati dihibur. Orang yang rendah hati dihormati. Nah, saya perhatikan satu contoh saja di Alkitab. Siapakah orang yang rendah hati itu? Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang seorang Tuhan Yesus Kristus. Ya kan, Matius 11 ayat 29 tadi, ya kan? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikul laku yang kupasang, agar kita mengalami sebuah ketenangan. Hanya di dalam Tuhan ada ketenangan, ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya dikatakan ada seorang yang bernama Yusuf, saudara, ya. Kalau kita buka dulu kitab Ulangan yang ke-33, Ulangan yang ke-33. Nah, coba kita belajar ini, saudara. Ulangan yang ke-33 ayatnya yang ke-13. Orang yang teristimewa itu bicara tentang Yusuf. Kalau saudara perhatikan ada 7 kali, ya kan, sebutan kata terbaik, teristimewa. Apalagi di sana dikatakan terutama. Ada kata terbaik, ada kata terutama, ada kata teristimewa. Itu ada dalam diri Yusuf. Kalau Yusuf tidak rendah hati, tidak akan mungkin mengalami ini, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan apa pengalaman Yusuf sehingga Yusuf mengalami berkat yang besar. Alkitab catat ada 7 kali, saudara, sebutan kata ter. Bicara angka 7 itu bicara angka sempurna berkat yang diterima Yusuf, karena Yusuf seorang yang rendah hati. Saya percaya kalau Yusuf bisa diberkati, saudara dan saya juga bisa diberkati sama Tuhan. Tapi mari kita belajar rendah hati. Amin, saudara. Rendah hati. Dari siapa kita belajar? Dari seorang yang rendah hati. Yesus berkata, belajarlah kepada Tuhan. Rendah hatilah. Haleluya. Saya ingatkan jemaat, mari jemaat selalu memiliki prinsip rendah hati. Biar kita alami janji-janji Tuhan, ya. Kalau nanti kita perhatikan, saudara, ada seorang Abraham di sana. Nanti di kitab Kejadian yang ke-12, coba Kejadian yang ke-12. Dia seorang yang rendah hati. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, Abraham keluar. Tinggalkan bapak ibumu, tinggalkan kampung halamanmu, menuju ke sebuah tempat yang Abraham tidak tahu. Tapi karena Abraham percaya kepada siapa yang memanggil, siapa yang menyuruh dia, Allah yang mempunyai langit, dia taat, dia tunduk, dia lakukan. Apa yang terjadi, itu sebabnya Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, orang beriman. Karena Abraham adalah seorang
yang rendah hati. Rendah hati itu bicara tentang ketundukan, ketaatan, keseriusan kepada firman Allah, kepada apa yang Allah mau. Saya ingatkan kita sebagai jemaat Allah, mari belajar taat sama Allah, taat sama Tuhan. Lihat hidupmu akan mengalami ketenangan demi ketenangan. Walaupun ada pergumulan, ada perjuangan, ya kan saudara, ada tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita belajar taat, ada ketenangan yang Allah tetap anugerahkan kepada kita. Tenang terus menghadapi segala sesuatu. Nggak usah panik, nggak usah risau, nggak usah bimbang akan segala sesuatu. Ya, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Allah yang selalu menjamin hidup kita. Kita akan masuk dalam perjamuan, ya. Saya ajak kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Coba lagu yang tadi yang kita sudah persiapkan. Makasih Tuhan. Kami belajar beberapa kali hari Minggu Tuhan, kami belajar tentang seorang Maria, seorang yang rendah hati, yang duduk di kaki Allah, di kaki Yesus. Bicara tentang penghormatan, bicara tentang kerendahan hati. Hari ini kami belajar tentang kerendahan hati. Tuhan tolong kami agar kami sesuai dengan firman Allah, sehingga lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Haleluya. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan, mengingatkan kami tentang kematian-Mu, penebusan-Mu kepada umat manusia, tidak terkecuali siapapun kami. Bapa di surga, kami siap untuk menerima ini sebagai satu tanda bukti ketaatan dan ketundukan kami kepada firman Allah. Biarlah lewat perjamuan ini kami alami janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan, tutup bungkus kami dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa Allah yang dahsyat, sehingga kami bisa terluput dari setiap tantangan dan godaan apapun dalam dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Haleluya. Darahnya, sekali lagi katakan dengan iman, darahnya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya, sekali lagi dengan iman, haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sesuatu. Darahnya tebus saya, heran darahnya Isa, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa
Nyanyian kita berkata, kuasa iblis sudah dihancurkan. Kuasa iblis sudah dipermalukan. Artinya iblis tidak ada kuasa lagi, saudara. Iblis hanya menakut-nakuti. Karena Yesus yang berjanji, kepadaku sudah diberikan kuasa baik di langit, baik yang di bumi. Yesuslah yang punya kuasa. Pastikan kita ada di dalam Yesus selalu dengan sikap rendah hati, sikap taat, sikap sungguh-sungguh kita. Engkau pasti dibentengi oleh Allah. Engkau pasti tenang. Engkau pasti sejahtera. Engkau pasti sukacita. Karena sumber sejahtera, sukacita itu ada dalam hidup kita. Yesus namanya. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasanya iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasanya iblis, haleluya. Kuasanya iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kami akan terima perjamuan ini, Tuhan. Cawan perlambang darah-Mu, roti perlambang tubuh. Kami terima dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan rendah hati. Ajar kami, Bapa, di setiap langkah hidup kami memiliki komitmen dan kerinduan yang sungguh mengalami janji Allah. Kami hormati, kami hargai darah dan tubuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasanya iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya berkuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasanya iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya. Sungguh heran darahnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Kuasanya iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Mari angkat tangan kananmu yang ada roti.
dengarkan firman Allah. Setelah aku baca, kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman. Bapa, kami terima tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah mujizat Allah dalam hidup kami. Mari makanlah. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Kita minum dengan iman. Bapa, aku terima cawan ini, cawan perjanjian, darah yang sudah ditumpahkan di bukit junjungan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Minumlah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang Kau buat dalam hidup kami adalah sempurna. Terima kasih. Hari ini kami bertemu dengan tubuh-Mu. Kami bertemu dengan cawan darah Yesus. Kami lakukan ini untuk memperingati suatu bukti nyata yang telah pernah terjadi di muka bumi. Ditumpahkan darah-Mu, dihancurkan tubuh-Mu. Engkau telah menebus bumi, menebus manusia, tidak terkecuali. Tuhan, selamatkanlah bangsa Indonesia. Selamatkanlah umat manusia. Dengan cara Allah yang dahsyat, dengan cara Tuhan yang luar biasa, kami berseru, kami menjerit, biarlah keselamatan bagi Indonesia dinyatakan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah yang berkata, Engkau telah mati ke semua manusia, tidak orang tertentu, semua manusia telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Itu sebabnya kami menghormati dan menghargai penebusan itu, dan kami melakukan perjamuan ini, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit demi nama Yesus Kristus ada kesembuhan, yang bimbang ragu-ragu Tuhan teguhkan setiap panggilanmu dalam hidup ini. Berkati umat, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati kesehatan mereka Bapa. Terima kasih buat hari yang baru, bulan yang baru, Agustus, 1 Agustus kami awali perjamuan memperingati Yesus. Kami berjalan di 1 bulan ke depan bersama dengan janji Allah. Tak kalah kami tetap terus rendah hati. Terima kasih Bapak. Kami terima firman, terima perjamuan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya.